Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kuliah tentang bab pertama. Jadi lanjutan dari mata kuliah yang pada minggu sebelumnya sudah kita bahas. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai komponen dengan sifat ketertukarannya. Jadi pada slide ini jika Anda lihat gambar sebelah kiri, di situ saya tampilkan sebuah bagian dari roda bagian depan pada sebuah sepeda motor, ya. Kemudian pada tanda panah ke kanan, situ saya tampilkan detail dari komponen penyusun dari roda depan sebuah sepeda motor, ya. Jadi di sini adalah saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana sebuah mesin ataupun sebuah alat itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya, tentu saja didukung oleh komponen-komponen lain, ya. Jadi misalkan seperti mobil yang memiliki fungsi untuk mengangkut barang, memindahkan dari tempat A ke tempat B. Nah, untuk mendukung fungsi tersebut, maka mobil didukung oleh berbagai macam komponen, seperti komponennya mesin, kemudian transmisi, kemudian roda, dan juga komponen-komponen yang lain. Nah, di sini roda belakang atau roda depan sebuah motor, prinsip kerja utamanya adalah berputar. Nah, bagaimana komponen tersebut dapat mendukung sebuah roda agar dapat berputar? Nah, maka komponen tersebut memiliki banyak sekali bagian pendukung. Nah, di sini Anda lihat ada gambar sebelah kanan terdapat detail komponen. Ya, di situ jadi banyak sekali komponen yang mendukung fungsi dari sebuah roda seperti itu. Nah, pada kasus ini saya ingin menjelaskan mengenai sifat ketertukaran, ya, dimana saya ambil contoh di sini, ya, pada detail komponen roda depan sebuah motor. Di situ terdapat banyak sekali komponen. Nah, kemudian komponen-komponen tersebut tentunya memiliki spesifikasi tersendiri, ya. Jadi berbagai macam komponen tersebut memiliki spesifikasi geometris yang berbeda-beda tergantung dari fungsinya. Nah, jadi jika pada minggu lalu Anda sudah memahami tentang spesifikasi geometris sebuah benda, nah, maka di sini komponen ataupun suatu mesin memiliki berbagai macam komponen ataupun berbagai macam part yang memiliki spesifikasi geometri masing-masing, ya. Saya ambil satu contoh, misalkan di sini sebuah item yang memiliki nomor 8, ya. Di situ ada namanya axle wheel, ya. Axle wheel memiliki spesifikasi geometris yang berbeda dengan komponen yang lain. Misalkan pada komponen nomor 5, misalkan di situ ada ban, ya, ataupun roda ban luar, ya. Nah, itu pasti memiliki spesifikasi geometris yang berbeda, sehingga komponen tersebut tidak dapat menjalankan fungsi dari benda yang lain. Sehingga jika terjadi kerusakan pada salah satu komponen tersebut, maka harus diganti dengan komponen yang sama, memiliki sifat geometris yang sama, agar part tersebut dapat diganti jika terjadi kerusakan dengan part yang lain yang baru yang memiliki spesifikasi geometris yang sama, seperti itu. Jadi contoh misalkan tadi, ya, axle wheel item nomor 8 terjadi kerusakan. Nah, di situ Anda punya beberapa opsi nih. Anda bisa lakukan pergantian dengan part yang baru ataupun dengan memperbaiki part tersebut. Nah, itu opsinya, opsi pertama. Oke, di sini misalkan saya ingin mengganti dengan part yang baru. Jadi part yang lama yang rusak saya bongkar, saya lepas, kemudian saya pasang part yang baru. Nah, ketika saya memilih part yang baru di sini, sebenarnya ada juga opsi part yang baru ini dari mana. Misalkan saya kasih dua opsi di sini. Yang pertama adalah saya mau beli dari standar original spare part yang ditentukan oleh pabrikan kendaraan tersebut. Nah, dan yang kedua opsinya adalah saya ingin membuat sebuah custom part. Jadi part yang spesial yang sesuai dengan permintaan. Nah, di sini ada dua opsi, ya. Oke, pada dua opsi di sini kita akan coba bahas mengenai bagaimana
pertimbangan-pertimbangan yang kita ambil jika kita memilih salah satu opsi tersebut. Yang pertama, misalkan saya ambil opsi yang pertama, maka pertimbangannya yang pertama adalah ukurannya sesuai dengan yang diperlukan. Jadi ketika saya membeli dari standar produk yang ditentukan oleh pabrik, maka part tersebut tentu saja sudah memiliki ukuran yang sesuai dengan yang diperlukan. Yang pertama. Dan yang kedua adalah dapat dipasang pada semua tipe kendaraan, pasti ya. Jadi ketika spare part tersebut namanya sama, kemudian produknya sama, dan juga bisa dipasang ke semua tipe kendaraan yang memiliki spesifikasi yang sama pula. Kemudian ketersediaan barang dijamin oleh pembuat kendaraan, ya. Kemudian selanjutnya adalah harganya terjangkau. Itu untuk opsi pertama. Nah, untuk yang opsi kedua, di mana saya ingin membuat custom part, nah apa saja pertimbangannya? Yang pertama adalah spesifikasi dapat ditentukan sesuai dengan keinginan. Ya, jadi misalkan saya ingin mengganti materialnya, jenis materialnya saya ingin ganti nih dengan material yang lebih keras misalkan. Yaitu untuk custom part. Kemudian ukuran berdasarkan benda yang diukur. Jadi karena custom part di sini tidak dibuat oleh pabrik original dari motor tersebut, maka pihak klien tersebut tidak memiliki standarisasi ukuran, sehingga harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap benda yang akan dibuat. Kemudian ketika barang sudah dibuat, tidak menjamin bisa dipasang pada semua tipe kendaraan yang sama. Kemudian membutuhkan waktu pembuatan untuk penyediaan barang, dan juga harganya relatif lebih mahal. Jadi karena custom part sehingga pembuatannya berdasarkan permintaan, sehingga jika tidak ada permintaan maka tidak akan dibuat, sehingga ketika ada permintaan baru diproses, misalkan proses pembuatan ukuran, pembuatan gambar, kemudian selanjutnya adalah pembelian material dan juga proses produksinya sampai quality control dan juga siap digunakan. Jadi membutuhkan banyak proses yang ditempuh agar part tersebut dapat digunakan, sehingga proses tersebut akan membuat harganya jadi relatif mahal jika dibandingkan dengan opsi yang pertama, ya seperti itu. Nah, berdasarkan opsi-opsi yang kita lihat tadi ya, yang kita baca tadi, maka saya di sini misalkan sebagai pribadi saya lebih memilih opsi pertama. Kenapa? Karena lebih banyak keunggulan yang kita dapatkan dan juga kemudahan yang kita dapatkan. Karena apa? Pertama adalah harganya terjangkau. Ya, mungkin itu salah satu hukum ekonomi ya. Jika harganya murah, maka dapat memiliki keunggulan yang sangat tinggi jika dibandingkan pada yang lain dengan harga yang lebih tinggi, itu pasti ya. Oke, dan poin yang penting di sini sesuai dengan materi yang kita bahas adalah dapat dipasang pada semua tipe kendaraan yang sama. Nah, ini merupakan salah satu sifat ketertukaran yang dimiliki suatu produk. Nah, jadi jika produk tersebut dapat dipasang pada semua tipe kendaraan sama, maka dapat diartikan produk tersebut memiliki sifat ketertukaran. Nah, jadi itu salah satu syarat dari sifat ketertukaran. Oke, jadi opsi pertama di sini memiliki kelebihan lebih banyak jika dibandingkan dengan opsi yang kedua, dan poinnya adalah tadi ya, dapat dipakai pada semua kendaraan dengan tipe yang sama. Nah, untuk memenuhi hal tersebut, maka produk tersebut memiliki sifat ketertukaran. Nah, keuntungan apa saja yang dapat kita peroleh jika produk memiliki sifat ketertukaran? Yang pertama adalah waktu perakitannya dapat diturunkan, ya pasti, karena jika kita tidak memiliki sifat ketertukaran, tentu saja ketika kita akan memasang pada mesin yang lain ataupun pada sepeda motor yang lain, maka membutuhkan waktu. Misalkan butuh modifikasi, oh ternyata diameternya lebih besar, tidak bisa dipasang, maka butuh modifikasi ulang sehingga waktunya akan lebih lama. Tapi ketika benda tersebut memiliki sifat ketertukaran, maka waktu perakitan akan dijalankan lebih cepat. Oke, kemudian yang kedua adalah produk dapat dibuat oleh pihak lain dengan catatan memenuhi standar kualitas produk. Ya, jadi misalkan pabrikan A tidak memiliki kapasitas yang mencukupi untuk produksinya, maka pabrikan tersebut dapat menggunakan jasa dari supplier mereka untuk membuat barang. Nah, karena barang tersebut memiliki sifat ketertukaran, maka spesifikasi produk tersebut harus sama, sehingga siapapun yang membuat harus memiliki geometri yang sama, material yang sama, dan juga banyak poin yang telah distandarkan oleh
pembuat ataupun si pemegang brand dari kendaraan tersebut. Kemudian dapat dibuat dalam jumlah banyak sehingga harganya lebih murah. Kemudian nomor 4 adalah pengelolaan produksi lebih mudah, produktivitas terjamin, dan dapat menjaga atau meningkatkan kualitas produk. Jadi ketika barang tersebut dapat diproduksi secara massal, maka tentu saja kita dapat menentukan ataupun mengatur dari kualitas produk yang dibuat tersebut. Maka dari contoh kasus tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa bagi pengusaha seperti otomotif, dengan mengutamakan sifat ketertukaran pada produk mereka, seperti banyak terdapat pada kehidupan sehari-hari kita, maka diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana masalah tersebut akan dihadapi pada industri tersebut. Jadi bagaimana sih kendala-kendala memproduksi sebuah produk yang memiliki sifat ketertukaran, apa saja kendala-kendala yang dihadapi. Maka di sini hal itu yang akan kita bahas. Nah, hal tersebut merupakan salah satu alasan utama mengapa kita harus mempelajari tentang mata kuliah ini, ya. Jadi dasar pemikirannya seperti itu, bagaimana pentingnya dari pemahaman materi mengenai metodologi industri dan juga kontrol kualitas produk untuk dapat menjaga sifat ketertukaran dari produk tersebut. Oke, ini materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kemudian pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas utama dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini sebenarnya target utamanya adalah tolok ukur sebagai yang dijadikan sebagai tolok ukur apakah Anda paham terhadap mata kuliah ini, terhadap materi-materi yang disampaikan adalah dengan membuat sebuah penelitian. Jadi diharapkan dengan penelitian di sini Anda akan lebih memahami materi secara aktual, ya. Jadi dengan adanya materi tanpa Anda terapkan, maka materi tersebut tidak akan langsung bisa dipraktekkan. Tapi ketika Anda membuat sebuah penelitian, diharapkan materi-materi yang disampaikan dapat langsung Anda terapkan pada penelitian yang Anda buat. Nah, itu tujuan utamanya. Dan yang kedua adalah hasil penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat menjadikan sebagai dasar ataupun sebagai pembelajaran untuk Anda dapat menyusun skripsi. Karena di sini Anda sudah semester 5, kemudian beberapa semester lagi Anda harus menyusun skripsi, sehingga ini merupakan suatu langkah awal bagi Anda untuk belajar bagaimana menyusun sebuah penelitian. Itu harapan dari kenapa sih tugas yang saya buat ini untuk membuat sebuah penelitian. Nah, di sini Anda bisa baca mengenai tugas masing-masing mahasiswa dan juga penilaian yang dilakukan. Nah, untuk penilaiannya ada 2 poin. Yang pertama adalah kualitas penelitian. Jadi kualitas total dari penelitian yang akan dibuat tadi. Kemudian hasil penulisan dari masing-masing pembagian tugas mahasiswa tadi, ya. Jadi pada saat ini Anda bisa baca tugas masing-masing mahasiswa dari setiap kelompok, ya. Anda coba pahami dulu. Kemudian di sini alur penelitiannya. Nah, kemudian untuk poin pengumpulan data, nah ini syaratnya harus dilakukan secara legal, ya. Jadi apabila nanti Anda menemui kesulitan di tempat Anda lakukan penelitian, misalkan di pabrik Anda harus melakukannya secara legal. Jadi diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Anda mendapat teguran ataupun hal-hal yang lain. Jadi jangan sampai penelitian ini mengganggu tanggung jawab utama Anda sebagai karyawan pabrik, misalkan, ya, seperti itu. Jadi kalau Anda menemui kesulitan, nanti diharapkan Anda bisa berkonsultasi dengan saya, ya. Ini materi penelitiannya, nanti kita akan bahas bertahap. Kemudian ini tugas pertama. Jadi tahap awal yang Anda harus lakukan adalah ada 5 poin di sini, ya. Nanti jawabannya Anda tulis di selembar kertas, kemudian nanti diupload di Google Class, ya. Yang pertama adalah menentukan kelompok. Jadi di sini ada total 26 mahasiswa. Nah, saya bagi ada 8 kelompok. Nah, 5 kelompok terdiri dari 4 mahasiswa, kemudian 2 kelompok terdiri dari 3 mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah Anda tentukan produk apa yang akan diukur, nama produknya apa. Kemudian nomor 3 adalah dimensi yang akan diukur. Nah, contohnya di sini diameter lubang ataupun profil part stamping atau apa saja, ya. Anda tentukan dulu dimensi apa yang akan diukur, kemudian alat ukur yang digunakan. Ya, jadi nanti dulu Anda udah pernah mempelajari tentang pengukuran teknik, ya. Nah, di situ Anda bisa mengaplikasikan materi yang sudah diajarkan, ya. Salah satunya adalah tentang
metode pengukuran ya. Jadi metode apa yang Anda akan gunakan dan juga alat ukur apa yang menjadi opsi yang akan dipakai dalam pengukuran dimensi yang Anda tentukan tadi. Kemudian selanjutnya adalah tentukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan ukuran. Ya, jadi nanti ketika lakukan pengukuran pasti akan terjadi perbedaan ukuran. Nah, potensi apa saja yang mempengaruhi? Misalkan contoh terjadi pada alat potongnya. Alat potongnya memiliki potensi yang untuk menghasilkan ukuran yang berbeda-beda. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Coba Anda gali lagi dari produk yang dibuat, kira-kira potensi apa saja yang memungkinkan terjadinya perbedaan ukuran tadi. Nah, ini saran tema dari saya. Di sini ada 8 ya, ada 8 mahasiswa dan juga pekerjaannya. Nah, nanti Anda coba pahami dulu dari 8 mahasiswa ini. Saya harapkan kelompok yang lain atau mahasiswa lain mengikuti 8 mahasiswa sini. Jadi jangan sampai nama-nama yang di sini itu menjadi satu kelompok, tapi diharapkan nama yang di sini diikuti oleh mahasiswa yang lain. Sehingga materi-materi yang di sini yang saya sarankan di sini dapat Anda gunakan. Jadi totalnya ada 8 kelompok dari pembagian yang saya sarankan di sini. Tapi di luar di sini, di luar dari materi ini ataupun di luar dari mahasiswa yang saya tunjuk di sini, Anda bisa tentukan sendiri. Misalkan ada kendala, Pak, ternyata di tempat saya tidak bisa melakukan penelitian karena saya kesulitan mencari data. Nah, itu boleh. Anda coba cari materi lain, silakan. Di sini saya berikan contoh, misalkan Adit Purwoko di sini ya. Misalkan dia pekerjaannya di bagian machining, menjalankan mesin bubut misalkan. Nah, di situ kan ada produk ya yang diproses. Nah, dan juga biasanya ketika memproses machining itu butuh pengecekan. Nah, di situ merupakan salah satu poin yang Anda gunakan sebagai penelitian. Nah, Anda coba gali lagi apa saja kira-kira produk ataupun dimensi yang Anda bisa jadikan materi sebagai penelitian. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti silakan Anda diskusi dulu. Nanti kalau ada kendala silakan konsultasi dengan WA ataupun dengan Google Classroom ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.